Dalam perjalanan hidup, kita seringkali dihadapkan pada berbagai tantangan dan kesulitan yang menguji ketangguhan mental dan emosional kita. Entah itu berupa kegagalan, kehilangan, atau ketidakpastian, setiap situasi menuntut kita untuk menemukan cara untuk tetap teguh dan tenang. Dalam menghadapi momen-momen seperti ini, filsafat Stoikisme menawarkan panduan yang sangat berharga. Stoikisme, yang berkembang di Yunani kuno dan kemudian menjadi populer di Roma, mengajarkan prinsip sederhana namun mendalam. Kita tidak dapat mengontrol apa yang terjadi pada kita, tetapi kita dapat mengontrol bagaimana kita meresponsnya. Prinsip ini menekankan pentingnya mengarahkan fokus kita pada hal-hal yang berada dalam kendali kita, yaitu sikap dan tindakan kita sendiri. Melalui latihan pengendalian diri, pemahaman yang mendalam tentang alam semesta, dan penerimaan yang bijaksana terhadap kenyataan, Stoikisme mengajak kita untuk mencapai kedamaian batin dan kebijaksanaan sejati. Dalam narasi ini, kita akan menjelajahi beberapa kisah inspiratif yang menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip Stoikisme diterapkan oleh individu-individu yang menghadapi kesulitan hidup dengan ketenangan dan keteguhan hati. Kisah-kisah ini tidak hanya mengajarkan kita tentang ketangguhan, tetapi juga memberikan panduan praktis untuk menghadapi hidup dengan lebih bijak dan berani. Mari kita telusuri bagaimana Stoikisme dapat menjadi cahaya pemandu dalam menghadapi badai kehidupan. Kisah nomor 1, Marcus Aurelius, menjaga ketenangan dalam kepemimpinan. Marcus Aurelius, seorang kaisar Romawi yang juga seorang filsuf Stoik, adalah contoh luar biasa dari seseorang yang mampu menjaga ketenangan dan kebijaksanaan di tengah berbagai kesulitan besar. Memimpin salah satu kekaisaran terbesar dalam sejarah pada masa-masa penuh gejolak, Marcus Aurelius menghadapi tantangan yang tak terhitung jumlahnya, baik di medan perang maupun dalam urusan pemerintahan. Namun, yang membedakan Marcus dari banyak pemimpin lainnya adalah ketenangan batin dan kebijaksanaan yang ia tunjukkan, sebuah ketenangan yang berasal dari filsafat Stoikisme yang ia pelajari dan praktikkan sepanjang hidupnya. Dalam bukunya yang terkenal, Meditations, Marcus sering merenung dan menasihati dirinya sendiri untuk menerima apa yang terjadi dengan tenang dan untuk selalu berfokus pada tindakan yang benar dan bijaksana. Buku ini bukan hanya sebuah karya sastra, tetapi juga sebuah panduan pribadi yang Marcus gunakan untuk mengingatkan dirinya tentang prinsip-prinsip Stoik yang dia pegang teguh. Salah satu kutipan yang paling terkenal dari Marcus adalah, "Jika Anda terganggu oleh sesuatu dari luar, rasa sakit itu bukan karena hal itu sendiri, tetapi karena penilaian Anda tentangnya, dan Anda memiliki kekuatan untuk mengubah penilaian itu kapan saja." Kutipan ini mencerminkan inti dari ajaran Stoikisme, bahwa penderitaan kita seringkali disebabkan oleh cara kita menafsirkan peristiwa, bukan oleh peristiwa itu sendiri. Marcus mengingatkan kita bahwa meskipun kita tidak dapat mengendalikan apa yang terjadi di luar diri kita memiliki kendali penuh atas pikiran dan respons kita terhadap situasi tersebut. Dengan mengganti penilaian kita yang negatif dengan perspektif yang lebih bijak dan tenang, kita dapat meredakan rasa sakit dan kebingungan yang kita alami. Marcus Aurelius mengajarkan bahwa dalam menghadapi tantangan hidup, yang terpenting adalah bagaimana kita menafsirkan dan merespons situasi tersebut. Dengan menjaga ketenangan dan memusatkan perhatian pada tindakan yang bijaksana, kita dapat menghadapi kesulitan dengan lebih efektif. Filosofi ini membantu Marcus menjalani masa kepemimpinannya dengan ketenangan dan keberanian yang luar biasa, meskipun dihadapkan pada perang, wabah, dan berbagai krisis lainnya. Pengajarannya tetap relevan hingga hari ini, mengingatkan kita bahwa ketenangan dan kebijaksanaan adalah kunci untuk mengatasi segala rintangan yang kita hadapi dalam hidup. Kisah nomor 2, Epictetus, kebebasan melalui penerimaan. Epictetus adalah seorang filsuf Stoik yang lahir sebagai budak, namun nasib yang keras tidak menghalangi dirinya untuk menjadi salah satu pemikir terbesar dalam tradisi Stoikisme. Melalui ajaran-ajarannya, Epictetus menunjukkan kepada dunia bahwa kebebasan sejati bukanlah sesuatu yang diberikan dari luar, melainkan berasal dari dalam diri kita sendiri. Dia menekankan pentingnya penerimaan dan pengendalian diri sebagai jalan menuju kebebasan batin yang sejati. Salah satu ajaran paling mendalam dari Epictetus adalah,
jangan mencari kejadian yang sesuai dengan keinginanmu, tetapi harapkan kejadian terjadi sesuai dengan cara terjadinya, dan kamu akan menemukan kedamaian. Kutipan ini mencerminkan keyakinan inti Stoik bahwa kita harus menerima kenyataan apa adanya, daripada berusaha keras mengubahnya sesuai dengan keinginan pribadi kita. Dalam pandangan Epictetus, sumber utama dari penderitaan manusia adalah ketidakmampuan untuk menerima kenyataan yang tidak dapat diubah dan upaya terus-menerus untuk melawan apa yang tidak bisa kita kendalikan. Epictetus mengingatkan kita bahwa kebahagiaan sejati tidak bergantung pada keadaan eksternal, tetapi pada sikap kita terhadap keadaan tersebut. Kebahagiaan dan kedamaian batin dapat dicapai dengan menerima apa yang tidak dapat kita ubah dan berfokus pada apa yang dapat kita kendalikan. Dalam kehidupan sehari-hari, ini berarti mengarahkan energi kita bukan pada mengubah situasi yang berada di luar kendali kita, tetapi pada mengubah respons dan sikap kita terhadap situasi tersebut. Epictetus menekankan bahwa setiap individu memiliki kekuatan untuk mengendalikan pikiran dan tindakan mereka sendiri. Dengan mengarahkan perhatian kita pada aspek-aspek yang berada dalam kendali kita dapat membebaskan diri dari perbudakan emosional dan menemukan kedamaian sejati. Dalam ajaran Epictetus, kebebasan sejati dicapai melalui disiplin diri dan kebijaksanaan untuk menerima kenyataan sebagaimana adanya. Kehidupan dan ajaran Epictetus mengilhami kita untuk menemukan kebebasan batin melalui penerimaan dan pengendalian diri. Dia menunjukkan bahwa meskipun kondisi eksternal kita mungkin tidak ideal atau bahkan sangat sulit, kita memiliki kemampuan untuk memilih bagaimana kita akan merespons. Dengan demikian, kita dapat mencapai kedamaian dan kebahagiaan yang sejati, terlepas dari keadaan luar yang mungkin kita hadapi. Epictetus mengajarkan bahwa dengan menerima kenyataan dan berfokus pada pengendalian diri, kita dapat menemukan kebebasan sejati dan hidup dengan damai. Kisah nomor 3, Seneca, menghadapi kematian dengan keberanian. Seneca, seorang filsuf Stoik yang terkenal, banyak menulis tentang pentingnya menghadapi kematian dengan keberanian dan ketenangan. Sebagai seorang penulis, negarawan, dan penasihat kaisar, Seneca memiliki pandangan yang mendalam tentang kehidupan dan kematian, dan ia menggunakan filsafat Stoikisme untuk memberikan panduan bijak kepada orang lain. Dalam salah satu suratnya kepada Lucilius, Seneca menyatakan, kematian adalah akhir dari semua hal yang menyakitkan, tetapi juga awal dari semua hal yang tidak sakit. Pernyataan ini mencerminkan pemahamannya yang mendalam tentang kematian sebagai bagian alami dari kehidupan yang tidak perlu ditakuti. Seneca mengajarkan bahwa kematian adalah sesuatu yang alami dan tak terhindarkan, sebuah kepastian yang setiap orang akan hadapi pada waktunya. Dengan menerima kenyataan ini, kita dapat membebaskan diri dari rasa takut yang tidak perlu dan kecemasan yang seringkali menghalangi kita untuk menikmati hidup sepenuhnya. Bagi Seneca, menghadapi kematian dengan ketenangan bukan hanya tentang keberanian, tetapi juga tentang menerima siklus alami kehidupan dengan bijaksana. Dalam ajaran Seneca, kematian tidak dilihat sebagai sesuatu yang harus dihindari atau ditakuti, melainkan sebagai peristiwa yang harus diterima dengan tenang dan tanpa rasa takut. Dengan memandang kematian sebagai akhir dari semua penderitaan dan awal dari ketenangan yang abadi, Seneca membantu kita melihat kehidupan dengan perspektif yang lebih luas dan lebih bermakna. Dia mengajarkan bahwa dengan melepaskan rasa takut terhadap kematian, kita dapat mencapai kebebasan batin dan menjalani hidup dengan lebih berani dan tulus. Seneca juga mengingatkan kita bahwa kehidupan menjadi lebih berharga ketika kita menyadari keterbatasan waktu kita di dunia ini. Kesadaran akan kematian dapat mendorong kita untuk hidup dengan lebih penuh, menghargai setiap momen, dan berusaha untuk menjadi versi terbaik dari diri kita. Sikap menerima kematian dengan tenang ini memungkinkan kita untuk menjalani kehidupan tanpa penyesalan dan dengan tujuan yang lebih jelas. Dengan demikian, Seneca mengajarkan bahwa menghadapi kematian dengan keberanian dan ketenangan adalah kunci untuk hidup yang lebih bermakna dan bebas dari kecemasan. Melalui ajaran-ajarannya, kita dapat belajar untuk menerima yang tidak dapat dihindari dan fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup. Filosofi ini tidak hanya membebaskan kita dari rasa takut akan kematian,
tetapi juga memberikan kita kekuatan untuk menghadapi segala tantangan hidup dengan ketenangan dan keberanian. Mengaplikasikan stoikisme dalam kehidupan sehari-hari. Prinsip-prinsip stoikisme menawarkan panduan berharga untuk menghadapi berbagai kesulitan dalam kehidupan sehari-hari dengan ketenangan dan kebijaksanaan. Dengan mengadopsi ajaran stoik, kita dapat menemukan cara yang lebih bijak untuk merespons tantangan dan mengelola stres. Beberapa langkah praktis yang dapat kita ambil untuk menerapkan stoikisme dalam kehidupan sehari-hari meliputi: 1. Fokus pada hal yang bisa dikendalikan. Salah satu inti ajaran stoikisme adalah membedakan antara hal-hal yang berada di bawah kendali kita dan yang tidak. Daripada mengkhawatirkan hal-hal yang berada di luar kendali kita, seperti opini orang lain, peristiwa eksternal, atau hasil akhir dari suatu usaha, kita harus fokus pada tindakan dan sikap kita sendiri. Misalnya, kita tidak bisa mengontrol cuaca, tetapi kita bisa mempersiapkan diri dengan baik. Dengan berfokus pada apa yang bisa kita kendalikan, kita dapat mengurangi stres dan meningkatkan efektivitas dalam menghadapi situasi. 2. Latih penerimaan. Penerimaan adalah kunci untuk mencapai kedamaian batin. Terimalah kenyataan yang tidak bisa diubah dengan lapang dada dan bijaksana. Ketika kita menghadapi situasi yang sulit atau tidak menyenangkan, seperti kehilangan pekerjaan atau penyakit, penting untuk menerima kenyataan tersebut dan tidak melawan sesuatu yang tidak bisa diubah. Dengan menerima kenyataan, kita dapat mengalihkan energi kita untuk mencari solusi atau cara untuk beradaptasi. 3. Jaga perspektif. Ingatlah bahwa kesulitan adalah bagian dari kehidupan dan setiap tantangan adalah kesempatan untuk tumbuh dan belajar. Stoikisme mengajarkan kita untuk melihat kesulitan sebagai peluang untuk memperkuat karakter dan mengembangkan kebijaksanaan. Misalnya, ketika menghadapi kritik, kita bisa melihatnya sebagai kesempatan untuk belajar dan memperbaiki diri, daripada merasa tersinggung atau marah. 4. Praktikkan kebajikan. Usahakan untuk selalu bertindak dengan kebijaksanaan, keberanian, keadilan, dan pengendalian diri. Prinsip-prinsip kebajikan ini adalah dasar dari stoikisme dan dapat membantu kita untuk membuat keputusan yang baik dalam berbagai situasi. Kebijaksanaan membantu kita untuk membuat keputusan yang tepat, keberanian memberi kita kekuatan untuk menghadapi tantangan, keadilan memastikan bahwa kita memperlakukan orang lain dengan hormat dan adil, dan pengendalian diri membantu kita untuk mengendalikan emosi dan hasrat. Dengan mengadopsi prinsip-prinsip ini, kita dapat menghadapi kesulitan dengan ketenangan dan kebijaksanaan, seperti yang diajarkan oleh para filsuf stoik. Menggunakan pendekatan ini, kita dapat menjalani hidup dengan lebih damai dan produktif, serta menemukan makna yang lebih dalam dalam setiap pengalaman, baik yang menyenangkan maupun yang menantang. Filsafat stoikisme memberikan kita alat untuk membangun ketahanan mental dan emosional yang kuat, memungkinkan kita untuk menghadapi hidup dengan keberanian dan kebijaksanaan, serta mencapai kedamaian batin yang sejati. Kesimpulan, kisah-kisah inspiratif dari para filsuf stoik seperti Marcus Aurelius, Epictetus, dan Seneca mengajarkan kita bahwa menghadapi kesulitan dengan tenang bukan hanya sebuah kemungkinan, tetapi juga sebuah kenyataan yang bisa dicapai melalui penerapan prinsip-prinsip stoikisme. Ketiga filsuf ini, melalui tulisan dan kehidupan mereka, menunjukkan bahwa meskipun kita tidak selalu dapat mengendalikan apa yang terjadi pada kita, kita selalu memiliki kendali penuh atas bagaimana kita merespons situasi tersebut. Disinilah letak kekuatan sejati kita. Marcus Aurelius, sebagai kaisar Romawi yang juga seorang filsuf, mengajarkan pentingnya menjaga ketenangan dan kebijaksanaan di tengah berbagai kesulitan besar. Dalam bukunya, Meditations, ia sering mengingatkan dirinya sendiri untuk menerima apa yang terjadi dan fokus pada tindakan yang benar dan bijaksana. Dengan menekankan bahwa rasa sakit tidak datang dari kejadian itu sendiri tetapi dari penilaian kita terhadapnya, Marcus mengajarkan kita untuk mengendalikan pikiran kita dan dengan demikian mengendalikan respons kita terhadap situasi. Epictetus, yang lahir sebagai budak dan kemudian menjadi salah satu pemikir stoik terbesar, menekankan bahwa kebebasan sejati datang dari dalam diri kita sendiri. Dia mengajarkan bahwa dengan menerima kenyataan dan berfokus pada apa yang bisa kita kendalikan,
kita bisa menemukan kedamaian dan kebebasan batin. Dengan ajarannya, jangan mencari kejadian yang sesuai dengan keinginanmu, tetapi harapkan kejadian terjadi sesuai dengan cara terjadinya. Epictetus menunjukkan bahwa penerimaan terhadap kenyataan adalah kunci untuk menghindari penderitaan dan mencapai ketenangan batin. Seneca, seorang filsuf Stoik yang banyak menulis tentang menghadapi kematian dengan keberanian, mengajarkan bahwa kematian adalah bagian alami dari kehidupan yang harus diterima dengan ketenangan dan tanpa rasa takut. Dia menulis bahwa kematian adalah akhir dari semua hal yang menyakitkan, tetapi juga awal dari semua hal yang tidak sakit, menekankan bahwa kematian tidak perlu ditakuti. Dengan memandang kematian sebagai sesuatu yang alami dan tak terhindarkan, Seneca membantu kita untuk hidup dengan lebih penuh dan bermakna tanpa dihantui oleh kecemasan akan kematian. Mengaplikasikan ajaran-ajaran ini dalam kehidupan sehari-hari berarti fokus pada hal-hal yang dapat kita kendalikan, seperti sikap dan tindakan kita sendiri, serta menerima kenyataan dengan lapang dada. Ini juga berarti menjaga perspektif yang bijaksana dengan melihat setiap kesulitan sebagai kesempatan untuk tumbuh dan belajar. Selain itu, penting untuk selalu berusaha bertindak dengan kebajikan, yakni dengan kebijaksanaan, keberanian, keadilan, dan pengendalian diri. Dengan mengadopsi prinsip-prinsip Stoikisme, kita dapat menghadapi tantangan hidup dengan lebih tenang dan penuh kebijaksanaan. Stoikisme mengajarkan bahwa meskipun kita tidak dapat mengubah apa yang terjadi pada kita, kita selalu memiliki kendali atas respons kita. Disinilah letak kekuatan sejati kita. Dengan kekuatan ini, kita dapat menjalani hidup dengan lebih damai, lebih berani, dan lebih bijaksana, siap menghadapi segala rintangan dengan ketenangan batin yang kuat.